Kayu ulin. Ulin aja terpotok yuk. Oke. Nah, kali ini kita kedatangan ini Senso Steel 038. Ini tidak bisa hidup dan sama yang punya ini sudah dibelikan seal crankshaft ya. Jadi ini kita hanya menggantikan seal crankshaftnya terlebih dahulu ya, karena sudah terlanjur ada yang dibelikan. Nah itu untuk harga sealnya kurang lebih seperti ini ya, tergantung merek. Ini yang besar paling atas ya, yang besar ini paling atas, terus yang kecil ini yang nomor 2 ya, 25 kurang lebih ya, sesuai daerah masing-masing dan sesuai merek tentunya ya. Kalau tidak salah sih ini yang biasa ya, bukan ori steel. Nah untuk sini karena sudah ada sealnya, jadi kita ingin menggantikan sealnya. Jadi apakah hanya sealnya saja yang membuat tidak bisa hidup, karena ada beberapa macam ya yang menyebabkan tidak bisa hidup mesin seperti ini. Karena terlanjur ada seal, jadi kita gantikan sealnya terlebih dahulu. Lalu kita ingin menggantikan seal yang kita ingin cari penyebab yang lain jika belum bisa hidup sesudah kita gantikan seal. Nah di sini untuk steelnya ya, ini 038. Apakah sealnya sama yang tadi? Karena setahu kita sih di Senso seperti ini sudah ada dua macam ya kalau nggak salah. Senso steel tanggung biasa disebut di daerah kami. Karena yang setahu kita sih ada yang 380, 381, 382 ya. Nah, 382 lebih kecil dibanding yang sekarang nih. Tapi yang jelasnya yang sekarang kita kerjakan ya, yang 038. Nah, untuk posisi sealnya di sini sebelah kiri ya. Kita buka ini dulu baut ansetannya ya. Kita ingin gantikan seal kiri kanan, lalu kita cek apa penyebab berikutnya jika belum bisa hidup ya. Terutama sih kita cek dulu karburator ya. Oke, kita tes gantikan sealnya. Ternyata ada yang lain kita temukan setelah kita bongkar. Nah itu dia barangnya. Ini sudah kita buka ini ya, bar sensonya ya, dan di sini untuk kunciannya dia menggunakan kunci 19. Kita buka rantai. Nah di dalam sini ini kunci 13 ya. Nah, jadi begitu kita ingin ngelepas di sini baut 13-nya, loh kok kita temukan di sini kocak. Nah ini kita perhatikan. Nah itu. Nah jadi kocak seperti ini bearing ya. Jadi walaupun kita gantikan sealnya, tidak akan bisa hidup jika bearing crankshaft yang rusak. Nah, jadi nih kita akan bongkar habis nih, kita akan belah. Karena seal oh ya, bentar dulu.
apa sama senso besar ya. Mungkin yang jelasnya kita akan gantikan bearing crankshaftnya ya. Itu pun ada dua jenis. Di situ ya, apa crankshaftnya yang termakan ya di batangan crankshaft atau di bearingnya. Entah juga ini belum pernah melepas ini nih, dia menggunakan bearing seperti senso kecil atau tidak ya, karena senso besar dia menggunakan bushing crankshaft ya. Entahlah yang di sini, nanti kita akan lihat. Yang jelasnya di bagian crankshaft ini kocak ya. Entah dia menggunakan bearing atau bushing ya. Nanti kita akan bongkar. Untuk sealnya ini walaupun kita gantikan seal tidak akan bisa ya, tidak akan bisa hidup. Jadi sekalian kita ingin cek nomor ini sealnya nanti ya, untuk siapa tahu apa, bukan siapa tahu sih, ini untuk jadi panduan juga di Senso 038 ya, nomor sealnya. Oke, jelasnya kita bongkar dulu, kita cek dia menggunakan bearing atau seperti apa di dalam, atau crankshaftnya yang kena. Kita belum tahu ya, kita bongkar dulu teman-teman. Nah ini setelah kita lepas ini sprocket ya, ini kita temukan makin parah goyangnya ya. Nah ini sepertinya sih di kamera kurang kocak ya, tapi di sini sangat parah ini. Beda penampakan ngelihat langsung dengan di kamera. Nah ini sangat parah kocaknya ya. Ini jelas tidak bisa hidup jika kita hanya menggantikan sealnya saja. Ini kita cabut dulu. Nah ini menggunakan kunci 19 ya, putarnya ke kanan. Nggak ada yang nahanin. Geser ya. Nah ini sorry, kita tidak videokan karena kita nahanin sebelah juga, kuncinya lepas-lepas. Jadi yang jelasnya ini kita putar ke kanan ya, jangan sampai salah kebalik pemutarannya, karena bisa menyebabkan kerusakan drat entah di sini atau di crankshaft. Ini kita gunakan impact, tapi jika tidak mempunyai impact bisa saja kita gunakan apa namanya, betel ya, tapi betelnya putar ke kanan untuk pemutarannya. Ini ada washernya. Oh ternyata dia menggunakan bearing ya, kita cek. Nah itu, oh hancur bearingnya, jelas ya. Nah ini, nah rusak. Oke, bearing crankshaft yang rusak ya, tuh jelas kelihatannya. Oh sealnya sudah habis nih. Seal kiri yang besar berarti ya, ini besar kelihatannya nih rumahannya. Wow, paksa kita bongkar. Itu hagelnya sudah kosong di atas ya. Sekarang sudah kita bongkar dan sekalian kita bersihkan ya. Nah, ini beberapa hari selang ya setelah kita bongkar kemarin, sambil menunggu part penggantiannya datang, ini kita bongkar mesin ini ya, T120SS yang injeksi. Nah ini juga kita upload sebelumnya, jika teman-teman subscribe mungkin masuk ke beranda teman-teman ya waktu pembongkarannya. Dan di sini akan kita rakit kembali juga karena banyak yang salah pasang di mesin tersebut. Tapi ini kita buatkan tutorial tersendiri ya, atau tutorial yang lain. Nah di sini sudah kita bersihkan dan
kita akan merakitnya. Untuk part penggantian yang kita ingin pasangkan, di sini ada piston ya. Nah, yang piston ini komplit dengan ring pistonnya, terus pin piston ya. Oh, ini locknya ada, terus pinnya ya yang di dalam ini kita keluarkan sekalian. Nah, ini pin pistonnya, dan sekalian kita belikan roces. Nah, rocesnya ini jika bisa belikan steel original ya, yang originalnya. Nah, jika bukan original kita gunakan akan mudah kalah. Dan untuk harganya juga ini steel ya, 100.000 lebih satu pieces. Ini bearing roces atau ring bearing roces atau bearing pin piston. Untuk part numbernya mungkin seperti ini. Oke, lalu di sini kita belikan ini packing set ya, karena mesinnya terbongkar. Lalu ini sebelumnya sudah ada ya seal crankshaft kiri kanan, dan ini yang menyebabkan tidak bisa hidup karena dia bocor di crankshaft ya. Nah, crankshaftnya itu yang bocor, jadi udara tidak udara nyedot dari kiri kanan. Nah, seharusnya udara sedotannya itu melalui karburator, jadi dia mengisap udara sekalian dengan bahan bakar ya, bahan bakar, terus pelumas sekalian, karena bensinnya bensin timbal ya, bahan bakar timbal atau oli samping ya. Oke. Nah, yang menyebabkan itu ya, ini rusak sebetulnya di bagian bearing crankshaft. Tapi cek saja teman-teman, karena biasa juga sih hanya seal crankshaft yang bocor, bearing masih bagus. Dan jika teman-teman ingin menemukan bearing crankshaftnya juga rusak, nah di sini ada solusi bearing murah teman-teman. Ini bearing dia gunakan hanya bearing sepeda motor saja. Jadi sini sangat murah, karena jika kita belikan original steel itu mahal ya. Nah, di sini kelebihannya kita bisa gunakan bearing sepeda motor. Jadi bearing sepeda motor di daerah mana saja pasti akan murah ya. Nah, untuk bearingnya dia gunakan mana ya nomornya. Ini 6202 ya. 6202 ini digunakan di roda belakang Vixen, banyaklah King, terus KLX, banyak sih ya, di sepeda motor. Jadi datang ke toko spare sepeda motor saja pasti sudah ada 6202. Dan untuk pasangannya dia gunakan 6203 ya. Nah, 6203 ini juga bearing sepeda motor. Ini bearing gear dari Supra X, Supra Fit, Win ya, sama. Jadi jika menggantikan bearing datang ke toko spare part motor saja. Ini pasti ada di toko spare part motor di dua bearing ini, 6202, lalu tadi 6203 ya. Oke. Nah, untuk bearing, posisi bearing yang besar dia di sebelah kanan ya. Ini kita jelaskan juga karena siapa tahu ada teman-teman bertanya bearing sekian di posisi mana. Nah, jadi bearing 6202 dia di kanan ya. Kiri kita ya, dari belakang sensor. Jadi ini sebelah kiri. Sebelah kiri itu yang 6202. Lalu yang sebelah kanan ini 6203 ya. Yang lebih besar di sebelah kanan. Seperti itu. Nah, tapi jika bearing crankshaft jangan ganti satu-satu. Saran dari kita ganti dua-duanya. Ya. Bearing juga murah kok. Paling 15.000, di daerah teman-teman mungkin ada yang 12 ribuan.
Nah, jadi jika menggantikan bearing crankshaft harus satu pasang ya kiri kanan. Walaupun masih bagus sebelahnya harus ganti ya. Oke, mungkin kita akan merakitnya karena sudah kita bersihkan. Ternyata kita temukan packingnya beda ya. Ini packing steel kecil ya, samanya nues ya. Nah, ini nues yang kecil. Nah, yang di steel 038 ini yang tanggung. Aduh. Nah, packingnya dia seperti ini. Dia agak besar. Sedangkan yang ini beda. Jadi mau nggak mau kita gunakan packing asalnya karena yang di body masih bagus. Entahlah yang lain di luaran. Mungkin ada yang rusak paling ya. Nah, tetapi di sini diusahakan teliti juga di bagian packing ya. Nah, packing terutama itu yang di dalam sini. Karena ini yang masuk ke ruang bakar. Nah, ini juga yang menyebabkan susah hidup jika packing bagian sini ada kebocoran. Seperti itu. Jadi diteliti dengan baik, jangan sampai ada cacat, dan jika ingin pada saat pemasangan harus diteliti betul-betul di bagian eh, mesin, jangan sampai ada kotoran. Biasa juga sih di packing, sisa packing ada nempel ya. Jadi ini kita betul-betul bersihkan. Jika dia packing di bagian sini yang bocor, hanya oli saja yang keluar karena ini tampungan oli pelumas untuk rantai. Nah, di bagian sini yang diperhatikan jangan sampai ada kebocoran karena jika bagian sini itu menyebabkan tidak bisa hidup juga. Kadang-kadang sih hidup tapi susah hidupnya. Jika masih kecil bocornya susah hidup. Jika sudah besar kebocorannya ya sudah tidak bisa hidup. Oke, kita gunakan packing asalnya. Mungkin sebaiknya kita lem ya, karena packing bekas. Saran dari kita juga jika pengeleman tipis saja di sini, jangan tebal ya. Karena jika tebal hanya melar ke dalam. Nah, itu menyebabkan masuk ke ruang bakar, masuk ke sela-sela ring piston. Sebagian pendapat teman-teman yang lain sih bagusnya lemnya ditebalin biar lebih tahan. Tapi tidak seperti itu teman-teman. Walaupun tebal kita buati, dia akan melar keluar ke pinggiran. Untuk ngerapatkan body ya, karena ini belum rapat. Ini kita rapatkan menggunakan baut saja, kita tarik baut. Jangan dipukul. Karena yang menahan ini di samping bearing kiri kanan ada pin locknya juga di depan belakang. Terus pengencangan bautnya juga dibuat timbang, jangan sampai miring kerapatannya. Untuk pengecekannya diperhatikan di bagian kerapatannya. Karena biasanya sudah rapat di sini, di depan masih renggang. Waalaikumsalam.
Apa? Ah, apanya, Bah? Kan aku bongkarnya diganti talinya kan putus. Kok begitu itu cuma berhenti loncat. Lah. Aku kan sama pasang di belakangnya. Berarti kuat Pak kalau loncat. Iya. Jampi. Ya. Ini. Sensor 038 Bah. Oke, sekarang sudah semakin sore karena ini packingnya kita buatkan karena packing yang ada ini tidak cocok ya. Jadi kita buatkan saja. Packingnya kita gunakan TBA. Oke, setelah itu kita pasang ring piston. Sebelum pemasangan ring piston kita pasang ini dulu lock pinnya sebelah ya. Untuk penyusunan ring pistonnya ini sama saja atas bawah di dua ring piston ya. Di ring 1, ring 2 itu sama saja di sensor seperti ini. Nah, hanya di bagian paritnya saja perlu kita perhatikan di sini ya. Ini ada parit di ring piston. Ini kita ketemukan ada pin ya. Oke, ring pistonnya sudah terpasang dan modelnya seperti ini. Nah, di sini dia berpalasan ya, seperti ini dari sini ke sini. Biasanya sih jika sensor yang lain itu di belakang, seperti Newes yang pernah kita upload sebelumnya, dia di belakang sini seperti sepeda motor yang 2 stroke. Nah, jika yang ini steel 038 dia berpalasan seperti ini. Dan yang perlu diperhatikan juga di sini ada tanda panah ya di piston. Semoga jelas di kamera. Ini ada tanda panah di kepala piston. Itu menghadapnya ke depan atau ke knalpot. Lalu kita masukin pin pistonnya. Ada baiknya jika kita beri pelumas sedikit ya. Dan perlu diperhatikan ini pin piston atau apa lock pinnya itu diperhatikan betul-betul dipastikan masuk ke paritannya ya, karena jika tidak masuk ke paritan begitu lepas akan merusak piston dengan liner atau puring. Sebelum pemasangan kita beri pelumas lagi. Nah, jika packing baru walaupun tanpa dilem tidak masalah sih. Lem ini hanya pilihan saja. Bukan semestinya harus menggunakan lem. Karena di sini packing buatan, lalu di sini ada kita temukan sedikit cacat di bagian puringnya, jadi kita lem saja. Nah, jika packing baru seperti ini tidak masalah sih, walaupun kita tidak lem atau tidak menggunakan lem tidak masalah. Oke, kita pasang. Oh ya, apa tanda panahnya ke depan ya, tanda panah piston.
Nah, sekarang sudah malam hari karena baut yang ini entah kemana ya hilang. Jadi kita buatkan saja. Terus di bagian packing sini juga begitu kita putar pistonnya nyangkut. Jadi kita tebalin lagi. Nah, yang ini packingnya ditebalin masih nambah 3 packing ya. Karena pistonnya nyangkut di atas. Untuk tutorial untuk pelapisannya ada di tutorial New West kemarin ya. Jadi tidak usah kita buatkan yang di sini karena durasinya akan kelamaan. Ini pun sekarang sudah waktunya lama ini. Dan ini murnya tadi hilang ya, atau nutnya. Ini nut yang biasa kita buatkan. Ini kita buat keluar masuk sedikit-sedikit ya. Jadi begitu masuk sedikit kita kencangin, keluarkan kembali. Nah, yang kalah itu hanya baut murnya saja, berat mur. Nah, ini. Nah, jika di asnya ya, karena asnya masih original steel, ini tahan ya. Ini cacat sedikit pun tidak ya. Hebat besinya steel. Oke, ini akan kita pasangkan. Untuk bautnya juga ini dratnya sama, umum saja ya, dia mutar kanan atau searah jarum jam untuk pengencangannya ya. Berbeda dengan yang di sebelah sini, ini berlawanan arah jarum jam. Oke, sudah seal baru, kita pasang kembali magnetnya. Untuk magnetnya kita buat di kertas saja, walaupun kertas apa ya, kertas rokok ya, tidak masalah. Penting ada spasi. Nah, semakin dekat spasi dari magnet, semakin kuat loncatan apinya. Semakin jauh ya sebaliknya. Semakin tebal lapisannya, dia akan semakin jauh. Jika semakin jauh, loncatan api yang di sini akan semakin kecil. Oke.
Oke. Oh iya, karet bodi yang di sini ya. Oh biar belakangan. Nah karet bodi di sini belum ada ya. Karetnya juga kemarin rusak. Karet bodi kiri atas dia beda sendiri, ada kupingan. Packing di sini juga. Knalpot masih banyak kurangnya. Mungkin besok saja kita lanjutkan perakitannya. Wih, terlanjur tangan sakit tangan tuh. Nah ini nih, jika sensor seperti ini nih payah, kompresnya terlalu padat. Wow. Memang rida yuk, ayo. Ya kak? Wih, tanpa sarung tangan ya? Iya. Tes. Wow. Dorong, terong. Sorangan. Mana kontaknya? Oh nih, udah. Tinggal di samping. Itu turun. Di dinding itu. Turunkan ke atas, mati. Banyak kau jual di mana itu? Bocor dong. Bocor. Kalau punyaku setak gini, ininya loncat juga. Oh bisa masang bar, berarti yo. Hah? Pasang bar. Iya. Pasang bar dah. Bisa loncat loh. Padahal dibaukan kan itu. Loncat ya. Yang buat mana? Forket. Mobil kecil, ngani sensor kecil tuh. Kalau lepas barnya di setar loncat. Oh longgar deh. Makanya nggak berani aku nggak ada barnya. Oke, tinggal pemasangan bar dengan rantai. Penuh dah. Panik lagi nih, muntah dah. Muntah-muntah ya. Belum. Orang ngecoknya mana nih? Boleh lancar oli keluar. Otomatisnya. Kalau aku kasih gitu celananya penuh oli. Nggak tahu bocor lewat mana itu ya? Ah? Bocor lewat mana? Dari pompa. Sensor kecil memang susah tahan pompanya itu. Bocor ya. Ini bocor aja. Kayak mau bisik ini putih juga panjang ini. Digas. Biar aja netes ke situ olinya, Tong. Ada membantu ke bar. Wih. Wih, licin. Wih. Licin. Oh, ada olinya jari tadi, Rong. Mau ngisi ke kompresnya ketinggalan. Kabel kejauhan di Jepang.
Kayak ulin. Ulin aja terpotok yuk. Oke. Mananya bocor dong. Longgar. Saya pecah, patah. Oh iya kah? Ready. Membelah ban itu tadi. Oh gila ya, ulin dipotongnya nah. Ulangnya itu. Mantep ya. Lari ke situ kok. Senso kecil mentul-mentul kau ulin itu. Aku mulai pisau tuh. Nah, Segini. Nyaman banget. yo. Iya yang ini masih ya. Mantap ya. Kompresor itu aku mulai itu. Motowi pisau itu. Oke, semoga bermanfaat apa yang kita bagikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Jadi.